membantu. Iya, begini Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Bu, udah diberikan kesempatan untuk datang ke sekolahnya Ibu. Gini, saya kan ada tugas nih Bu, tugas saya sebagai calon guru penggerak nih di demonstrasi kontekstual nih Bu tentang praktik pengambilan keputusan. Dan saya di sini bertugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Bu tentang praktik pengambilan keputusan tersebut. Nah, begini Bu, selama Ibu jadi kepala sekolah, pernah nggak Bu Ibu mengalami permasalahan gitu Bu, yang dia permasalahannya itu mengandung dilema gitu Bu? Gimana, bisa nggak Bu Ibu menceritakannya dan bagaimana Ibu menyelesaikannya begitu Bu? Ini ada kasus-kasus yang mengenai kesiswaan. Jadi selama ini udah beberapa tahun ini saya mengalami ada satu keluarga yang didaftarkan ke SD kami. Keluarga itu anak-anaknya pada tidak mampu, cara berpikirnya macam mana ya, penalarannya atau kemampuan kognitifnya kurang, sehingga anak tersebut sampai dengan kelas 5 tidak bisa menulis dan membaca. Sementara kurikulum yang saya pakai saat ini adalah kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 bisa atau tak bisa anak itu menulis, membaca, semua harus naik 100%. Itulah dilema saya. Sehingga saya mau menegakkan katakanlah aturan yang biasa digunakan untuk mengapakan anak, misalnya kalian rajin belajar, harus pandai, menegakkan kedisiplinan, nggak bisa. Jadi gara-gara beberapa orang anak ini, saya merasa dilema sekali. Saya mau menegakkan bahwa yang nilainya jelek tidak naik itu pun tak bisa. Jadi anak-anak banyak ikutinya, dia sering nggak masuk. Nilainya buruk pun tetap naik. Itu. Jadi dilema tentang permasalahan peserta didik itu. Terus Bu, lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu gitu? Keputusannya setelah saya musyawarahkan sama guru-guru lewat sidang rapat kepala sekolah akhir tahun, kemudian guru tersebut pun merasa begini, seumpamanya lah tidak naik balik sama saya lagi. Saya pun sudah ampun-ampun menghadapi siswa tersebut. Kalau dinaikkan pun guru yang di atasnya pun macam mana ya, nggak diterima itu siswanya, diterima pun kayak beban moral. Dia merasa cemana saya mau mengapakan 100% sedang dia itu diajari kayak manapun tidak bisa. Kemudian saya suruh guru tersebut untuk mengadakan les sore untuk khusus anak tersebut. Binalah selama 2 bulan dia saya kasih uang transportnya. Diajari membaca menulis tiap sore selama 2 bulan. Ejanya sebagai remedialnya, tetapi tetap tidak berubah. Jadi dia hanya numpang duduk saja. Itu kasus dia. Kalau begitu Bu, gimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang muncul tadi, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral? Maksudnya itu dilema etika itu kan dia Ibu mengambil keputusan dua-duanya benar nih, benar lawan benar, sedangkan rujukan moral itu gimana situasinya benar lawan salah. Yang dimaksud rujukan moral kalau nggak salah kan kayak gini. Aturan, kalau menurut aturan yang lama, anak tersebut harusnya tidak dinaikkan. Tetapi karena ada peraturan seperti itu, terpaksa saya harus menaikkan. Karena menurut kurikulum 2013, kemampuan anak adalah berbeda-beda. Mungkin nanti muncul kemampuannya yang di sisi lain yang belum kami temukan. Jadi mana tahu
nanti berkembang gitu. Iya. Dinaikkan. Jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengambil keputusannya, saya berpatokan pada peraturan yang ada. Iya, kalau menurut peraturan harus lewat, saya lewatkan, walaupun bertentangan dengan hati saya. Iya. Jadi ada nggak gitu Bu langkah-langkah atau strategi dalam menyelesaikan masalah dilema itu? Langkah-langkahnya ya itulah, saya panggil guru-guru macam mana, menurut pendapat Bapak Ibu guru, mana tahu ada yang bisa menyelesaikan hal ini. Jadi ternyata anak tersebut abang beradik, adik-adiknya pun seperti itu juga, tapi tidak separah abangnya. Sehingga cara mengatasinya yaitu dengan mengadakan remedian, dengan mengadakan pendekatan khusus. Mungkin yang lain sudah pulang, dia jangan tahan dulu, tinggal dia. Demi ditambahlah pelajarannya, ditambah waktunya, bukan pelajarannya, karena pelajarannya memang dia tidak mampu, diulangi lagi, ditambah, mengulangi lagi, balik ke belakang gitu. Iya, khusus untuk anak-anak yang agak kurang dalam kognitifnya, cara berpikirnya, terutama pengetahuan dan keterampilan. Oh begitu ya Bu. Nah kalau gitu Bu, ada nggak hal-hal yang Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini gitu? Yang efektif yaitu ikuti aja peraturan yang ada, sehingga biarpun kayaknya bertentangan sama hati awak, karena peraturan pun ada, itulah merujuk kepada peraturan itu. Yang penting selama ini sudah berusaha secara maksimal. Gitu, jadi mengikuti peraturan yang ada. Iya. Jadi ada nggak gitu tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Tantangannya gimana ya? Dibilang tantangan itu tergantung sama saya juga ya kan. Kalau saya ragu-ragu harus tegas lah. Kalau tantangan dalam pengambilan keputusan, karena pendapat orang berbeda-beda. Misalnya orang tua ada anaknya memang kurang mampu atau apa, di rumah pun tidak dibina, tidak dikasih tambahan pelajaran, atau misalnya tantangannya mengenai boleh ke masalah yang agak melenceng sedikit, misalnya untuk bimbingan konseling terhadap kenakalan siswa. Itulah tantangannya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengerti bahwa jiwa anak itu namanya anak-anak, sebentar begaduh, sebentar begini, ada yang nakal, ada yang diam. Jangan orang tua ini sikit-sikit datang ke sekolah protes, nelpon. Itulah tantangannya ya. Jadi apakah guru ini selama di sekolah harus melototi anak terus? Itu namanya anak istilahnya ya, yang hiperaktif, sebentar kejadian gini, sebentar kejadian gitu. Itulah tantangannya kadang-kadang. Jadi keputusannya gini, ya udah, kalian sama-sama orang tua, tahu jiwa. Saya ambil keputusannya kayak gini, sekarang lukanya kayak mana. Kalau memang bahaya, ayo ke dokter. Nanti biayanya bisa dari orang tua, bisa dari saya. Kalau memang nggak bahaya, maklum, namanya anak-anak. Berarti tantangan itu pertama orang tua murid kadang tidak mengerti situasi dan kondisi sekolah. Kalau begitu Bu, ada nggak gitu? Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema gitu? Misalnya gini, Ibu mendapatkan suatu permasalahan, apa nggak langsung di situ diselesaikan atau punya jadwal tertentu gitu? Itu tergantung berat atau tidak masalah. Kalau memang masalahnya ringan, begitu dapat laporan, terus kami tangani dengan bantuan guru.
Tapi kalau masalahnya agak berat atau maksudnya sudah saya selesaikan pun ada yang tidak terima, ada yang gini, saya panggil orang tuanya duduk bersama. Begitu ya. Iya. Itu tergantung berat Ringannya, iya masalah itu. Nah, ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor yang mungkin yang selama ini dapat mempermudah ibu dalam mengambil sebuah keputusan gitu? Ada nggak seseorang atau faktor yang membantu ibu gitu dalam mengambil sebuah keputusan gitu? Kalau untuk mengambil keputusan, gimana ya? Memang harus, saya sebagai seorang kepala sekolah harus sigap, harus bijaksana, harus tidak pilih kasih, biarpun yang satu keluarga, yang satu orang jauh, kita harus bersikap adil. Itulah yang membantu. Kalau merujuk kepada harus bijaksana, harus adil, harus tepat, ya. Kalau bisa nggak usah berlarut-larut, jangan sampai masalah itu nanti merarat keluar, ya. Kalau bisa kita handle dan kita selesaikan secepatnya. Itulah yang saya rasa membantu. Berarti faktor dari diri ya Bu, dia harus tegas, harus dia bijaksana seperti itu. Iya, di samping itu on time juga, full time juga HP ini hidup. Sebagai seorang kepala sekolah, HP harus ada di tangan, bukan gaya-gayaan, tapi nanti ada peristiwa apa, jangan sampai ketinggalan gitu. Update lah gitu. Update lah ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang bisa saya ambil bahwa kita harus satu sabar, jangan terbawa emosi. Emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, kita harus menahan diri. Hawa nafsu kita misalnya mau marah, jangan langsung tangan ini bergerak. Kenapa? Kalau tangan ini bergerak nanti fatal. Ya, sambil melampiaskan emosi, sambil pula kita menghukum secara jasmania, nanti fatal, berujung permasalahan baru lagi. Apalagi sekarang LSM kan banyak. Jadi memang kita harus waspada. Saya sama guru-guru pun begitu, karena yang menghadapi permasalahan, terutama guru, nanti guru nggak sanggup baru merujuk ke saya, Bu, ini Bu, begini, mari. Saya ajak kemari, dan suruh duduk, saya nasihati kalau bisa dinasihati, kalau enggak, saya tangani lebih lanjut. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus dengan hati yang tenang gitu ya. Iya, karena emosi itu tidak menyelesaikan masalah. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktu yang udah Ibu berikan kepada saya, udah menjadi narasumber saya untuk wawancara Ibu. Semoga nanti Ibu sukses dalam kerjaannya. Kemudian saya mohon izin ya Bu. Ya. Terima kasih, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Gimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, masuk puasa yang ke-24 ini. Semoga nanti sampai ya Pak. Insya Allah. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak atas waktu yang Bapak berikan. Selain Bapak menjadi narasumber saya karena ada tugas saya kebetulan ini Pak, demonstrasi kontekstual mengenai praktik pengambilan keputusan. Jadi saya ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah ini Pak. Ini praktik atau taktik? Praktik ngambil keputusan atau taktik ngambil keputusan? Mengambil keputusan. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya silakan. Nah, jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, ada nggak itu suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin
di mana masalah itu menimbulkan dilema gitu Pak dalam penyelesaiannya. Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakan kepada saya dan cara penyelesaiannya masalah tersebut? Masalah dilema yang baru-baru ini yang kita hadapi, kita melaksanakan uji kemampuan kompetensi 2023. Jadi dilema yang kita hadapi itu sangat banyak, terutama tentang sarana prasarana yang belum cukup, sementara waktu sudah dekat untuk kita laksanakan uji kompetensi. Nah, dilema yang kita hadapi di situ itu kan menyangkut masalah dana kita belum ada, jadi terpaksalah untuk menghindari daripada dilema itu, terpaksa kita terpanggil terhadap perikanan, kita ambil apa-apa yang kita butuhkan yang untuk menopang dan mendukung daripada kegiatan tersebut, sehingga dilema itu, permasalahan itu bisa kita atasi. Jadi begini nih Pak, yang saya pelajari masalah dilema itu ada dua. Yang pertama namanya dilema etika. Dan dilema itu ketika mengambil keputusan, di situ situasinya dari dua keputusan itu dua-duanya benar gitu Pak. Dan yang satu lagi bujukan moral. Kalau bujukan moral ini dia berkaitan dengan benar atau salah. Nah, jadi kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Yang bujukan etika itu umpamanya di dalam satu rapat. Semalam kita datang rapat. Di situ juga ada kontroversi masalah perpisahan. Jadi umpamanya yang untuk yang menyanggah atau tidak setuju itu bisa saja itu pro dan kontra kan. Jadi keputusan kita kan kita mintakan kita bikin di sekolah saja. Jadi kita salam-salaman sama siswa. Maka ada guru yang lain yang kontra dia minta keluar, sehingga dia dengan nada sedikit tinggi itu sudah merupakan moral dia atau etika dia seperti itu untuk menghadapi sebagai satu atasan atau kita sebagai kepala sekolah dengan cepat, dengan begitu kita mintai di situ kita redamkan bahwa dia itu kita kasih pengertian sehingga etika dia untuk menjadi pertanyaan berikutnya berubah. Iya. Nah, kalau itu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan Pak yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita ngambil keputusan itu tidak sepihak. Kita ngambil keputusan itu di dalam kita dalam musyawarah. Di dalam musyawarah itu pasti ada pro dan kontra, maka kita ambillah penting atau suara terbaik. Ya, kita bawa diskusi, kita bawa musyawarah, lalu kita ambil keputusan bersama. Ada nggak strategi dalam menyelesaikan masalah dilema? Strategi kita untuk menyelesaikan dilema seperti itu, kita tengok dulu dasar akarnya itu dari mana. Kalau misalnya akar itu bisa kita tuntaskan secara umum, kita tuntaskan di dalam musyawarah itu. Akan tetapi kalau dalam permasalahan itu akarnya itu untuk pribadi, bagus dia saya panggil seperti ini kita Jadi hal-hal apa nih Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam dilema etika itu kita ambil di dalam musyawarah.
Kalau kita mengambil keputusan, belum tentu yang kita ambil keputusan itu adalah benar. Tapi kalau sudah dalam musyawarah itu dari berbagai sumber itu keputusannya ada, sehingga di dalam musyawarah itu kita mengambil keputusan itu yang tepat. Iya, musyawarah enggak apa-apa untuk mengambil satu. Jadi menurut Bapak apa tantangannya gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Pertentangannya itu ya ada juga sebagian kawan-kawan ya yang kurang setuju. Akan tetapi kalau sudah ikut kebersamaan, sudah kemufakatan, tentu kita harus bergabung membaur kepada keputusan musyawarah. Menerima. Adakah gitu Bapak memilih sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyusun misalnya nih, apakah Bapak ketika menghadapi suatu masalah itu apakah Bapak langsung di situ Bapak selesaikan atau Bapak punya jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kita mengambil satu keputusan itu kita melihat situasi dan kondisi tentang permasalahan. Kalau umpamanya permasalahan itu bisa kita tuntaskan seketika di tempat itu juga, masalahnya kita tuntaskan. Akan tetapi apabila dia membutuhkan waktu atau di waktu tertentu atau menyangkut kepada orang lain lagi, itu nanti akan kita ambil suatu waktu yang kita Kalau itu ada nggak gitu Pak, seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ada nggak yang membantu Bapak? Ya, yang membantu saya banyak, termasuklah semua rekan-rekan yang kita di sini. Kita di sini kan bukan perorangan, di sini kita kan atas nama sekolah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu itu kan kita bawa dalam musyawarah. Dalam musyawarah itu kan semuanya kan ada input-input yang datang. Disitulah dengan adanya pendapat-pendapat orang itu berarti kan sudah membantu jalan keluar kita mengambil keputusan. Iya. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini. Pembelajaran kita untuk mengambil suatu keputusan itu yang pertama, jangan terburu-buru mengambil suatu kebijakan. Dipikirkan secara matang. Udah itu apabila ada benturan yang kita dapati, lebih bagus kita minta sharing kepada teman serekan atau juga dari keatasan kita atau juga sama kawan sejawat kita. Jadi sehingga mengambil suatu keputusan tersebut adalah merupakan kebijakan yang bijaksana. Tidak bisa mengambil keputusan semena-mena, harus dipikirkan. Oke, kalau begitu Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Bapak sebagai narasumber saya dan